Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Miss. Bagaimana kabarnya? Kabarnya gimana hari ini? Baik biasa. Oh, dari sini baik dan luar biasa. Oke, untuk kesempatan kali ini Bu Iin yang biasanya menyampaikan materi bahasa Inggris, di kesempatan ini akan ada sisipan materi tentang kebinekaan. Ya, oh ya, anyway sebelum masuk ke materinya ada yang tidak masuk? Siapa? Arti. Oh masih belum sehat ya? Oh, dengan sakit kan siapa namanya? Adik sudah masuk. Sudah sehat? Tidak. Oke, jadi sudah masuk semua, kamu siap buat pelajaran. Yang Bu Iin sampaikan itu tentang kebinekaan. Seperti yang sudah ditampilkan di slide atas, sekolahku dengan tema sekolahku yang bineka. Kamu sering dengar kata bineka? Bineka itu apa sih menurutmu? Bedanya apa? Ya, sesuatu yang lekat dekat sama kita, bukan karena berbeda itu ya pangkat, bukan berbeda itu bukan kasta juga ya, kita nggak mengenal kasta, bukan seperti itu, tapi lebih ke agama, perbedaan ras, budaya, adat. Kalau suku Jawa beda sama suku Sumatera, Batak atau manapun, ya kan? Nah, di sini yang akan disampaikan itu sekolahku yang bineka. Kita mau lihat atau kamu itu mau lihat perbedaan apa aja yang ada di sekolah sendiri, bukan di Indonesia tapi di lingkup sekolah aja. Di lingkup sekolah, yang pertama sebelum kita berdiskusi nanti apa yang mau dibahas, ada capaian pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, setelah mempelajari topik 4 tentang sekolah yang bineka, peserta diharapkan mampu membuat rencana tertulis proyek aktivitas kebinekaan di sekolah. Kemudian yang kedua, mampu mengimplementasikan rencana proyek aktivitas kebinekaan sesuai jadwal. Tadi di awal kalau bineka itu tentang keberagaman, tentang agama ya yang kita tahu. Nah, kita membahasnya, kita implementasikan. Seumpamanya, kan di sini bukan semuanya, memang benar ada perbedaan agama. Pengimplementasian rencana proyek biasanya kamu untuk menyikapi perbedaan agama dari satu teman ke teman yang lain gimana? Menyikapinya. Apa? Toleransi seperti contoh toleransi tidak mengganggu saat ibadah. Selain itu ada lagi saling mengingatkan. Boleh saling mengingatkan waktu beribadah, itu juga boleh karena kan Islam kan mayoritas ya, pasti udah tahu secara 24 jam apa yang dilakukan. Bisa juga dengan mengingatkan ataupun toleransi tidak perlu atau tidak mengganggu saat beribadah agama masing-masing. Selanjutnya mulai dari diri, keragaman apa yang dimiliki oleh sekolah. Tadi udah agama. Selain agama di kelas aja, coba di kelas apa aja? Apa? Warna kulit. Berbedanya gimana? Gelap sama lampu. Ada yang kulitnya gelap sama matang ataupun putih, itu bikin kamu pilih-pilih temen kah? Tidak. Karena kamu putih aku mau, mungkin dia cantik atau ganteng. Enggak kan, bukan karena itu ya. Oke. Selanjutnya selain kulit dan agama, apalagi? Tinggi badan. Masa sih? Enggak, bukan lebih ke fisik ya. Apalagi selain itu. Di sini ada beda suku atau beda daerah? Daerah. Mana? Bukan Jawa loh ya. Jawa sama Sumatera ada? Selain Jawa mana lagi? Ada yang dari Bali? Arum.
berbeda suku atau ras? Ada. Dari mana dia kira-kira? Riau. Riau. Bedanya kalau kamu lihat, kalau kamu kenal sama dia, bedanya apa? Cara bahasanya beda. Cara? Ngomong. Oke, logat ya. Karena logatnya mungkin kalau Jawa itu lebih suaranya tuh lebih tone-nya tuh lebih rendah daripada orang-orang yang Bedok karena tone-nya rendah. Orang-orang di tanah Riau itu dia ngomong biasa memang suaranya tinggi. Biasanya seperti itu dari Batak pun seperti itu. Jadi kayak orang teriak-teriak. Padahal kalau kita teriak seperti ini kan harus didengar. Kalau ngobrol gini nggak perlu teriak-teriak kan. Kita merasa mungkin kok nesu-nesu, padahal tuh dia memang seperti itu. Terus kemudian praktik-praktik apa saja yang dilakukan di sekolah yang mencerminkan penghargaan untuk keragaman tersebut? Diterima prakteknya apa? Kayak apa? P5. Oh, P5. Iya. Contohnya di P5 itu apa? Itu loh ada masak-masak dari. Oke, jadi kita bisa tahu keragaman itu kalau kita praktik ya, nggak cuma dengar, nggak cuma baca. Kalau dari tadi, kalau seumpamanya teman kita dari Sunda, Bandung, ya kan? Kita pasti seringnya makan makanan itu daripada makan makanan manis. Kalau dari Jawa Tengah kan banyak kan manis. Kalau sana lebih ke gurih, asem kayak gitu kan. Jadi kita tahu praktiknya di situ ya. Jadi nggak cuma lihat di buku, cuma lihat di YouTube atau apa. Yang ketiga, tantangan apa yang dihadapi dalam mewujudkan budaya damai dan toleransi. Kamu punya tantangan apa? Sama temanmu sendiri. Semuanya ada teman yang beda agama, yang beda suku, beda ras. Apa itu? Tantangannya apa? Apa? Kadang itu kalau sama ngobrol mungkin masih kebiasaan pakai bahasa daerah yang mereka kan. Oh ya, kalau beda suku ngomongnya atau bahasa yang dipakai bahasa ibu mereka. Kalau kita bahasa ibunya bahasa Jawa. Seringnya kita bercandanya pakai bahasa Jawa dan yang temen yang nggak paham merasa terkucilkan. Ya kalau aku nggak paham kan, kayaknya aku nggak paham, nggak nyambung nih, gitu kan. Dia mesti merasa nggak enak, gitu kan. Itu tantangannya. Selain bahasa apa lagi? Ada yang pernah mengucilkan karena dia orang baru dikucilkan? Ya teman-teman? Tidak. Benar? Tidak. Real ya. Oke, selanjutnya di sini di kegiatan ini kalian Bu minta untuk membuat kelompok yang berisi beberapa bagian dari sekolah. Sekolah itu harus memiliki 5 kelompok ini. Kalau nggak ada salah satunya, jomplang, nggak bisa harmonis, nggak bisa harmoni ya. Pertama, bagi menjadi 4-5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri 5 orang. Dia masing-masing memerankan peran. Jadi kita nanti role play, ada salah satu yang menjadi kepala sekolah, yang jadi parenting orang tua, yang sebagai ketua yayasan atau yayasannya, terus sebagai murid, dan yang selanjutnya sebagai guru. Jadi kalian diskusi tentang ini ya. Nanti bahasnya di sini. Aktivitasnya apa aja di sini? Boleh sekarang bikin kelompok dulu. Yuk, bikin kelompok dulu berisi 5-6 orang. Stop. Oke, untuk selanjutnya bisa sharing diskusi dari beberapa pertanyaan kelompok yang sudah tertera di layar televisi. Boleh? Siapa yang mau mulai? Bisa angkat tangannya. Oke, dari kelompok 3, silahkan. Baik, saya dari kelompok 3. Pertanyaannya kan, sekolah Anda relatif homogen. Ada salah siswa dari aliran agama atau kepercayaan minoritas yang oleh sebagian orang dituduh sesat, apakah akan diterima? Saya sebagai orang tua merasa anak saya kan juga ingin sekolah di sekolah yang tidak hanya
prinsip agama kami saja ataupun kepercayaan kami saja. Jadi biar anak saya sendiri pun kalau memang tidak diterima, tujuannya kan cuma untuk sekolah, dan pastikan kalau semua agama menurut saya agama itu mengajarkan hal yang baik dan tidak ada agama yang mengajarkan hal sesat. Ya, saya merasa sangat sedih bila mengetahui bahwa anak saya dikucilkan hanya karena perbedaan agama. Padahal menurut saya perbedaan agama anak saya dengan kepercayaan teman-teman yang lain itu malah akan menambah banyak wawasan menurut saya. Jadi saya kurang setuju dengan anak saya dikucilkan, Miss. Oke, berarti seharusnya sekolah juga membuka, nggak hanya karena tuduhan sesat atau kepercayaan minoritas tadi. Yang lain sebagai kepala sekolah menanggapi. Saya sebagai kepala sekolah setuju dengan pendapat orang tua, karena sekolah minoritas, sekolah yang menampung siswa yang berbeda agama itu tidak seharusnya dikucilkan, karena setiap agama juga memiliki kepercayaan yang mengajarkan kebaikan, tergantung pemikiran orang-orang yang menangkap ilmu pelajaran agamanya masing-masing. Terima kasih. Bagus. Yang lain sebagai peran-peran yang ada ikut serta di situ, sebagai kepala sekolah, sebagai ketua yayasan. Kepala sekolah sudah, ketua yayasannya. Baik, untuk ketua yayasan itu kan sesuai dengan tema itu ya. Kalau sekolah ini relatif dengan mayoritas tuh agamanya hampir sama, sedangkan yang minor itu hanya sedikit. Lalu hanya karena mereka minor dianggap sesat. Sedangkan sesuai dengan Pancasila itu kan ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Dari situ kan diciptakan agar tidak terjadinya sebuah perbedaan agama, sehingga setiap warga itu kan juga berhak untuk memilih agama yang mereka inginkan. Nah, kita itu juga dilindungi oleh negara karena itu kan hak kita gitu kan untuk memilih. Dan jadi jika dari beberapa orang yang tidak setuju itu, seharusnya kita itu mengubah pola pikir kita, mindset kita itu bagaimana. Jadi tidak harus satu agama itu saja yang diperbolehkan di sekolah itu, tetapi juga kita itu harus bisa terbuka dengan keagamaan yang lain. Ya, kalau kita tidak menerima keagamaan yang lain, bagaimana sekolah itu mau berkembang? Jadi hanya kayak monoton agama itu aja, nggak ada perubahan di lain waktu. Terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya yang sebagai guru. Ya. Saya sebagai guru jelas tidak setuju dengan pernyataan itu, karena jika ada siswa yang dikucilkan itu akan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi siswa yang merasa bahwa dirinya itu berbeda dengan siswa yang lain. Karena ya benar. Karena setiap agama itu sebenarnya sama, mengajarkan hal yang baik. Namun ada beberapa siswa juga yang cara berpikirnya masih kurang luas. Maka dari itu saya dari dulu akan membimbing anak didik supaya lebih menghargai orang lain. Oke, terima kasih. Sebagai murid yang lain, apakah kamu mendukung temanmu atau calon temanku yang mau sekolah di sini, mendukung atau enggak? Saya sebagai siswa, saya setuju dengan argumen orang tua, karena tujuan mahasiswa itu kan untuk belajar di sekolah, jadi tidak boleh membeda-bedakan agama. Dan saya malah senang apabila saya mendapatkan teman yang berbeda agama, karena menambah wawasan dan pola pikir saya. Oke. Walaupun itu tadi dituduh sesat atau enggak sesat, tetap diterima ya. Oh iya, karena belum ada konfirmasi itu sesat atau seperti apa. Oke, terima kasih ya. Oke,